Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh kayaknya dipimpin untuk berdoa. Baik Bu, sebelum kita belajar, teman-teman dengan selesai siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pengen tanya terlebih dahulu, apakah hari ini hadir semuanya? Apa ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir, Bu. Siapa yang tidak hadir? Hantu dia borosan. Aduh, harusnya ada keterangan ya. Siapa Ya. lagi? Gina, Bu, Gina. Gina kenapa? Gina tuh katanya ke Pangandaran jalan-jalan. Pangandaran, berarti izin ya. Semoga yang izin minggu depan bisa masuk. Terus yang Alfa juga nanti berkabar dengan teman-temannya ya, diinfokan Ya, kenapa Bu. tidak masuknya. Tahu. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Boleh? Anak-anak berdiri dulu semuanya. Boleh, Kita bernyanyi Bu. bersama. Halo, kamu Pak. Terus pada yang mana? Lagu si kecil. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, anak-anak silakan duduk kembali. Gimana anak-anak? Apakah kalian sudah sarapan hari ini? Sudah, Bu. Sudah bagus. Nah, biar kita lebih semangat lagi, lebih fokus lagi, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Kita tepuk fokus terlebih dahulu. Nih, perhatikan. Cerminnya seperti ini. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Fokus, jadi fokus, jadi fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Sekali lagi ya. Yang lebih semangat. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Jadi fokus, jadi fokus, jadi fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke. Gimana kalian sudah lebih semangat untuk mengikuti pembelajarannya? Selamat, Bu. Nah, di sini Ibu coba lihat ke depan. Di sini Ibu akan menampilkan video hewan-hewan nih. Coba kalian sebutkan. Ini hewan apa nih yang Ibu tampilkan? Coba. Wow. Betul ya. Kita itu terdapat. Pada pasir Bu. Pada Masya, Bu. Lalu di sini ada hewan apa coba? Jerapah. Lalu di sini ada hewan apa coba? Saya.
sudah melihat video nih, video yang ibu sudah tampilkan. Menurut kalian nih, apakah hewan-hewan yang tadi itu bentuk tubuhnya sama atau berbeda? Berbeda, Ibu. Berbeda. Tadi ditampilkan ada jerapah sama bebek. Apakah lehernya sama? Jerapah Beda. sama bebek beda ya? Beda. Kalau jerapah itu Panjang. Kalau angsa juga panjang. Kalau angsa iya, tetapi lebih panjang jerapah ya, karena jerapah itu makanannya tinggi, daun-daun yang tinggi. Kalau misalnya bebek, angsa itu mudah diambil makanannya. Nah, hari ini kita akan belajar mengapa bentuk tubuh hewan berbeda. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang perbedaan hewan ya. Hari ini kita akan belajar mengapa bentuk tubuh hewan berbeda. Nah, dengan tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat mengaitkan bentuk tubuh hewan dengan fungsinya. Lalu, peserta didik dapat menemukan mengapa bentuk tubuh hewan satu berbeda dengan bentuk tubuh hewan lainnya. Nah, di sini coba lihat, di sini ada unta ya, unta yang tinggal di mana itu? Padang pasir. Padang pasir, betul aja. Ini di mana? Antartika. Di kutub ya. Nah, coba ini saya tanya, menurut kalian, apakah penguin itu bisa hidup di gurun? Bisa nggak kalau Nggak bisa, Bu, mati Nggak nanti. bisa ya. Bisa, Bu. Kalau misalnya unta, apakah bisa panasnya? Bisa. Kalau unta, apakah bisa hidup di kutub? Bisa. Tidak ya. Coba kenapa? Ada yang bisa jelasin? Karena setiap hewan diciptakan dengan bentuk tubuh yang sesuai dengan tempat hidupnya. Betul sekali, Gina, good job. Karena Gina? Betul sekali, Gina. Karena setiap hewan itu diciptakan dengan bentuk yang disesuaikan dengan tempat hidupnya. Nah, di sini ada penjelasan yang pertama. Kenapa sih bentuk tubuh hewan itu yang berbeda? Yang pertama, karena setiap hewan itu memiliki bentuk tubuh yang berbeda. Bentuk tubuh itu membantu mereka untuk bertahan hidup sesuai dengan lingkungannya. Nah, di situ ada hewan apa? Serangga ya. Jangkrik, betul. Jangkrik itu punya kaki yang panjang tuh di belakangnya, jadi dia bisa melompat. Kalau ikan pari gimana coba bentuknya? Gepeng, Bu. Gepeng atau pipih ya. Terus kalau ini kumbang, kumbang itu punya apa itu? Punya rumah, punya Apa sih tempatnya, Bu? tempatnya tempurung. Terus dia punya corak yang berbeda ya. Nah, di sini ada perbedaan kaki hewan. Tuh, di situ ada kaki angsa, kaki ayam, dan kaki jerapah. Coba dibacakan oleh Nabila. Perbedaan kaki hewannya apa saja? Perbedaannya? Perbedaan kaki hewan pada kaki bebek terdapat selaput. Kaki yang berselaput memudahkan bebek untuk berenang di air atau berjalan di lumpur. Itu kaki ayam tidak berselaput. Ayam hidup dan mencari makan di darat. Ayam memiliki kaki yang ramping dengan jari panjang dan kuku tajam. Bentuk kaki ayam digunakan untuk mencari makanan yang tersembunyi di permukaan tanah. Jerapah memiliki leher dan kaki yang panjang. Leher panjang memudahkan jerapah menjangkau daun-daun di pohon yang tinggi, sedangkan kaki yang panjang membantu jerapah berlari dengan cepat dan melihat musuh dari jauh. Terima kasih Nabila sudah bantu membacakan. Jadi perbedaan kaki hewan itu, kalau bebek itu tadi kakinya berselaput ya, karena memudahkan bebek untuk berenang di air dan berjalan di lumpur. Sedangkan kalau ayam itu kakinya tidak berselaput karena dia itu hidupnya di darat. Terus ayam juga memiliki kaki yang ramping dan juga jari-jari yang panjang dan kuku yang tajam. Sedangkan kalau misalnya jerapah itu kakinya tinggi ya, panjang-panjang tuh, dan lehernya tadi panjang untuk memudahkan jerapah itu menjangkau daun-daun di pohon. Nah, di sini ada perbedaan berdasarkan mulut hewan. Nah,
Mulut hewan juga bisa berbeda. Contohnya nih, singa itu memiliki gigi yang tajam untuk merobek daging. Sedangkan kalau sapi tidak ya? Tidak. Karena sapi itu biasanya makannya apa? Rumput. Iya, makannya beda. Kalau singa itu giginya tajam, kalau sapi itu giginya datar. Nah, lalu selanjutnya di sini nih, ada perbedaan kulit dan bulu. Nah, di sini ada hewan ular dan domba ya. Kalau ular punya bulu kan? Enggak, punya sisik Bu. Sisi nih. Ular itu punya sisik agar mudah merayap, sedangkan domba itu punya bulu yang tebal, yaitu agar hangat. Nah, jadi manfaat perbedaan bentuk tubuh itu apa? Coba Gina bacakan. Manfaat perbedaan bentuk tubuh. Dengan bentuk tubuh yang sesuai, hewan dapat bergerak, mencari makan, dan melindungi diri dari musuh. Betul. Jadi manfaatnya itu agar hewan itu dapat bergerak, mencari makanan, dan melindungi diri dari musuh. Nah, di sini Ibu punya nih 3 klasifikasi hewan udara. Sebelum Ibu jelaskan lagi, ada hewan udara, hewan di air, dan hewan di darat. Coba siapa yang mau ke depan mengisi dulu ini 3 klasifikasi ini sebelum Ibu jelaskan apa saja hewannya. Siapa yang mau ke depan? Aku Bu. Boleh Rezan? 3 orang. Sama Aulia. Boleh. Bisa ya kalian? Betul sekali. Coba Gina, apa saja hewan di udara itu? Ada kupu-kupu. Coba lihatnya, kupu madun, terus burung, Ya, burung sepit. sama burung elang. Kalau aku hewan di air Bu ada gurita, ada hiu, dan sama ikan koi. Betul. Awal ada apa aja? Ada ayam, ada jerapah, ada bebek. Betul sekali. Boleh kasih tepuk tangan. Boleh duduk silakan. Tuh, kalian sudah tahu ya? Nih, aku jelaskan lagi. Nih, tadi Gina sudah Awal sudah menjelaskan tuh, menyebutkan apa saja hewan di darat itu. Ada ayam, jerapah, ada bebek. Nah, hewan di darat itu memiliki kaki yang kuat untuk berjalan dan berlari di tanah. Lalu ada hewan di air. Nah, kalau hewan di air tadi ada apa aja? Ada gurita, ada hiu, ada ikan koi. Nah, itu tuh memiliki tubuh yang ramping dan juga punya apa kalau hewan di air itu? Sirip ya, agar bisa bernapas, terus bisa berenang dengan cepat di dalam air. Lalu yang ketiga itu tadi sudah dipasangkan oleh Gina tuh, ada hewan kupu-kupu, ada burung pipit, ada juga burung elang. Nah, di situ tuh kenapa hewan bisa ada di udara itu karena memiliki sayap dan tubuhnya itu ringan agar bisa terbang di udara. Nah, hewan dan lingkungannya. Bentuk tubuh hewan menyesuaikan dengan lingkungan. Hewan gurun itu apa tadi? Unta ya, punya bulu untuk menyimpan cadangan makanan dan cadangan air. Jadi unta itu bisa enggak minum, enggak makan berhari-hari karena dia itu punya apa tadi?
huruf ya di belakangnya yang makanan itu. Nah, di mana yang tadi Ibu jelaskan, apakah dapat dipahami? Apakah ada yang ditanyakan? Paham, Bu. Baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kalau kalian sudah paham, Ibu akan membagikan LKPD dan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Ibu akan bentuk ya. Baris pertama itu kelompok 1, baris kedua kelompok 2, baris ketiga kelompok 3, dan baris keempat itu kelompok 4. Nah, di sini Ibu punya LKPD. Ayo menyelidiki, berpikir, dan memecahkan masalah. Kalian berdiskusi ya untuk mengerjakannya. Siap? Siap, Bu. Gimana kelompok 1? Apakah sudah mengerjakan? Sudah paham? Sudah. Ada kesulitan untuk pengerjaannya? Alhamdulillah tidak aman. Gimana kelompok 2? Apakah ada kesulitan dalam pengerjaannya? Jangan, Bu. Gimana kelompok 3? Apakah ada kesulitan dalam mengerjakannya? Gimana kelompok 4? Apakah ada kesulitan dalam pengerjaannya? Ada ini usahaan. Kalau tidak ada kesulitan, apakah sudah mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah, Ibu minta 2 perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil yang sudah kalian kerjakan. Aku dari kelompok 2, Bu. Satu lagi dari kelompok mana perwakilannya? Dari kelompok 3. Dibacakan. Jadi di sini aku mengerjakan yang ayo menyelidiki. Nah, di sini lengkaplah tabel berikut dengan hasil pengamatan dan diskusimu. Nama hewan jerapah, tujuan yang matinya lehernya panjang, fungsi bentuk tubuhnya membantu jangkau pohon yang tinggi. Terus yang kedua nama hewan bebek, bentuk tubuhnya kaki berselaput, fungsi bentuk tubuhnya itu membantu berenang di air dan berjalan di tempat berlumur. Dan yang ketiga nama hewan ikan, bentuk tubuhnya yang mati memiliki sirip tubuh yang ramping. Fungsi bentuk tubuhnya membantu berenang, menjaga keseimbangan dan bergerak di dalam air. Lalu selanjutnya C, ayo berpikir, jawablah pertanyaan berikut dengan pengamatan. Dan di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, mengapa leher jerapah lebih panjang daripada kambing? Karena kalau jerapah itu untuk menjangkau daun-daun di pohon yang tinggi, sedangkan kambing mencari makan di semak atau rumput yang rendah. Mengapa kaki bebek berbeda dengan kaki ayam? Karena bebek hidup di air sehingga memiliki kaki yang berselaput untuk berenang, sedangkan ayam hidup di darat sehingga memiliki kaki yang kuat untuk berjalan dan mengitari tanah mencari makanan. Yang ketiga, mengapa ikan memiliki sirip? Karena sirip membantu ikan berenang, melihara dan menjaga keseimbangan dalam air. Dilanjutkan oleh kelompok 3. Nah, di sini ada seekor pinguin dipindahkan ke gunung pasir. Apakah pinguin dapat hidup dengan baik di gunung? Tidak. Mengapa? Karena pinguin hidup di daerah yang dingin. Gunung pasir sangat sehingga pinguin sulit menguasai diri dengan lingkungan tersebut. Bagian tubuh pinguin apa yang membuat sulit hidup di gunung? Bulu yang tebal dari lapisan lemak di tubuhnya, karena berfungsi menjaga tubuh tetap hangat sehingga pinguin mudah kepanasan di gunung. Nah, kesimpulan dari kelompok kami, setiap hewan menyesuaikan bentuk tubuhnya dengan habitat, cara bergerak, dan cara memperoleh makanan agar dapat bertahan hidup. Gimana kelompok lain, apakah sama jawabannya dengan yang dibacakan oleh kelompok 1 dan 2? Sama, Bu. Saya kan yang
Nih, karena saya sudah tadi ada sedikit. Terima kasih, Bu. Boleh diri kembali. Ibu bahas sedikit ya tentang LKPD-nya. Tadi sudah mengerjakan nih nama hewannya jerapah, bebek, ikan. Terus jerapah itu bentuk lehernya sangat panjang, bebek itu kakinya berselaput, dan ikan itu memiliki sirip dan tubuh yang ramping. Gimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Coba kita bahas bareng-bareng yuk, simpulkan bareng-bareng. Tadi tuh hewan itu ada perbedaan apa aja? Perbedaan menurut kaki hewan. Kalau Mulut. mulut hewan. Kalau misalnya kaki hewan angsa itu berselaput ya. Kalau misalnya kaki hewan ayam Tidak berselaput. berselaput. Kalau misalnya kaki jerapah Bersepatu. kakinya panjang ya. Hanya untuk menjangkau daun-daun di pohon. Terus tadi perbedaan bulu, terus perbedaan dia punya bulu atau tidak ya tadi. Terus klasifikasi nih, ada tadi hewan di udara. Tadi apa aja kalau hewan di udara itu? Terus tadi ada hewan di mana aja? Di air, di darat. Kalau di air ada apa aja tadi? Ada hiu, Kalau di darat? Ada ayam, Betul sekali, kalian sudah bisa ya pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta untuk minggu depan kalian dipersiapkan untuk mempelajari tentang siklus hewan ya, siklus hidup hewan. Siap? Ya, Oke, boleh sebelum kita pulang, boleh Kak El berdoa dulu. Baik, teman-teman. Sudah selesai, siap beri salam. Assalamualaikum